Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga apapun yang dikerjakan pada hari ini, Tuhan membuatnya berhasil. Di kesempatan kali ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian seorang muslimah di mana ia mengalami sakit yang begitu luar biasa. Dan dia sebelum percaya kepada Kristus dalam agamanya yang lama, dia bahkan diruqyah, didoakan oleh para ustadz, dan bahkan melakukan semua perintah agama dengan begitu taat. Namun dia tidak mengalami kesembuhan. Dari situlah ia mencari Tuhan yang berbeda dari keyakinannya, sehingga ia belajar untuk berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat selalu terjadi. Ia mengalami kesembuhan. Segala sakit penyakitnya dipulihkan dan dijamah. Dan awalnya memang dia masih belum begitu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, tetapi dengan mujizat demi mujizat yang terjadi, sehingga ia memutuskan meninggalkan keyakinan yang lama dari agama Islam menjadi pengikut Kristus. Dan video ini begitu viral di media sosial ketika ia menyampaikan kesaksiannya, di mana ia disembuhkan dan juga ia mengalami mujizat Tuhan Yesus. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, nonton video ini dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman mendengarkan apa yang ia sampaikan, di mana pengalaman spiritualnya ada begitu banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Sebelum percaya Yesus, sewaktu ia percaya Yesus, dan sesudah percaya Yesus, dia akan menjadi berkat bagi kita semua melalui kesaksiannya. Berikut ini videonya. Halo saudaraku, komentarmu membuatku merasa gimana ya? Saya pindah agama atau menjadi murtadin bukan karena ekonomi, bukan karena suami, bukan. Saya seorang murtadin, tak satu pun pengaruh dari orang di dunia ini, tak satu pun orang yang memberitakan Injil kebenaran Kristus kepada saya. Miliaran orang di dunia ini, tidak pernah satu pun yang memberitakan Injil kepada saya sehingga saya menjadi seorang murtadin. Tidak saudaraku, apalagi karena cinta kepada suami, tidak. Sebelum saya mengenal suami saya, sebelum saya tahu berpacaran, ya, saya sudah murtadin. Kenapa saya jadi murtadin? Kan sudah kujelaskan di video saya sebelumnya. Karena saya sakit, tak kunjung sembuh-sembuh. Mata terbuka tapi tidak melihat. Ya, aku tidak bisa berbicara seperti ini. Mendatar semua, bahkan sampai saya tidak bisa berjalan. Saya berobat kemana-mana. Saya rajin sholat dulu. Saya rajin puasa. Kuutamakan sholatku dulu. Ya, saya sudah didoakan. Saya sudah didoakan. Bahkan sudah sempat mau diruqyah. Ya, sempat saya itu didoakan oleh ustadz, tapi tidak sembuh. Tidak sembuh. Akhirnya saya berdoa ke Tuhannya orang Kristen, yang kita sebut dia Isa Al-Masih, Nabi Isa. Itu kan kita di ajaran Islam, kita sebut itu Tuhannya orang Kristen. Saya berdoa simpel,
Tuhan orang Kristen, Isa Almasih. Jika saya sembuh, saya akan ikut kamu. Saya sembuh 100%. Namanya Tuhan Yesus. Karena janji saya itu mau ikut. Tadinya memang saya bermain-main. Saya tidak mau. Saya masih sholat. Karena aku pikirkan Tuhannya orang Kristen tidak mendengarkan itu di VT saya yang pertama. Tapi doaku itu, janjiku itu didengar. Itu saudaraku. Makanya saya apapun yang terjadi, saya tetap mengikut Kristus. Jadi jangan kaitkan harta duniawi dengan imanku. Sekalipun kau tawarkan kemewahan di dunia ini kepada aku, sekalipun nyawa ini harus mati, saya tidak takut. Karena apa? Hidup di dalam Kristus, keuntungan bagiku kematian. Tanpa kematian aku tidak pernah sampai ke surganya. Itu saudaraku. Jadi bukan karena harta, bukan karena ekonomi, karena suami, tidak. Sekali lagi saya katakan, miliaran orang di dunia ini tidak satu pun yang memberitakan Injil kebenaran itu kepada aku. Tidak. Murni Tuhan Yesus yang memilihku. Ya, yang memilihku. Tak satu pun. Bukan karena aku bergaul kepada orang Nasrani, Kristen. Tidak. Tidak. Saya murni. Murni karena doa itu. Murni karena mujizat Isa Almasih itu, Tuhannya orang Kristen itu. Sehingga saya mengikut dia sampai sekarang. Haleluya. Hidupku jauh lebih baik. Dulu walaupun aku seorang muslim, saya tidak pernah berkata kasar. Saya tidak pernah menghujat. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah menganggap mereka itu najis. Tidak pernah. Ya, sedari kecil saya tidak pernah. Dan saya juga tidak pernah menghayalkan, membayangkan saya itu akan seorang murtadin. Tidak pernah. Karena sedari kecil saya itu sudah taat. Sudah taat, ya. Sekalipun dari kecil saya, ya, justru saya ini malah bingung. Ya, malah bingung. Kenapa bukan Buddha saya? Kenapa? Karena apa aku katakan seperti itu? Kenapa saya bukan orang Buddha? Maaf ya, waktu saya kecil, percaya atau tidak, saya di situ kelas 3 SD, mau naik kelas 4 SD. Saya melihat, saya pikir itu dulu Tuhan, ya namanya anak kecil. Setelah saya besar, ternyata itu Dewi Kuan Im bersama anak kecil 2. Ya, itu yang selalu menemaniku dulu waktu kecil. Karena aku dari kecil dibully oleh teman-temanku. Dibully. Biar kamu tahu itu. Bapakku seorang guru agama Islam. Kami agama yang taat. Ya, saya pikir saya itu dulu malah ke Buddha. Karena saya juga berdoa, karena saya pernah bermimpi juga masuk ke vihara, bermain musik saya itu di sana, bermain musik saya itu di vihara itu. Biar kamu tahu, saya tanyakan, apakah ada vihara di dekat saya, di rumah saya. Pertama kali saya pindah ke kota itu, baru semalaman itu aku tidur di sana. Saya sudah bermimpi bahwa ada vihara di sana. Saya itu main kecapi di sana, menyanyikan pujian di sana. Itu ternyata saya bukan seorang Buddha. Tuhan Yesus mencintaiku. Dengan lewat sakit itu Tuhan menyelamatkan saya. Ya, berbahagialah orang-orang yang sekarang sudah banyak diberitakan tentang Injil kebenaran.
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu benar, sangat benar dan tidak diragukan. Sangat benar. Tapi walaupun saya bilang itu sangat benar, mungkin kamu tidak percaya. Mungkin kamu tidak percaya, tapi saya percaya. Kenapa keteguhan iman saya itu seperti itu? Kenapa? Karena saya sudah yakinkan oleh Kristus. Sudah diyakinkan melalui mimpi. Melalui mimpi. Melalui mimpi. Cahaya yang begitu dahsyat bersuara kepada aku. Jangan takut anakku, ini aku. Apakah aku meragukan itu lagi? Tidak. Dan saya juga sudah pernah mati suri. Sudah pernah mati suri. Saya dikembalikan jadi hidup sekarang lagi. Yang bertemu aku di sana siapa? Yesus. Yesus, biar kamu tahu. Ya. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Bertobat, bertobat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun kalian itu membencinya, ya, dialah yang kelak menjadi hakim. Bukan karena kita amal yang ditimbang lalu kita masuk surga. Tidak. Harus ada Juru Selamat kita. Dia yang turun dari surga, yang naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita orang percaya. Di mana dia berada, disitulah orang-orang percaya berada. Gitu saudaraku ya. Jadi semua orang yang mendengar fiti ini, berbahagia kalian sudah diberitakan firman kebenaran itu. Haleluya. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya dipangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu berjumlah
belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah. Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memiliki karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadini ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.